Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya Ayu Imro'atin Fadilah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Oke, langsung saja di sini ada statement mengenai PT Mitra Adi Perkasa, yakni MAPI tutup gerai Lotus dan Debenhams. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2017. Di sisi lain, kinerja 2017 PT Mitra Adi Perkasa atau MAPI tumbuh sebesar 15%. Nah, ternyata penutupan sejumlah gerai milik PT Mitra Adi Perkasa ini dilakukan untuk menghindari perseroan dari kerugian. Penutupan gerai tersebut sebagai langkah efisiensi lantaran gerai tersebut kurang menguntungkan dan malah menjadi beban operasional perusahaan. Penutupan gerai yang tidak memberikan keuntungan ini ternyata mampu memberikan dampak baik bagi PT Mitra Adi Perkasa dengan pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 15% dari posisi awalnya yakni 2016 sebesar 14,1 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 16,3 triliun. Nah, sementara itu laba bersih PT Mitra Adi Perkasa meningkat sebesar 68% dari 208 miliar menjadi 350 miliar pada akhir 2017. Nah, ini tuh ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan PT Mitra Adi Perkasa ini dalam evaluasi kinerja gerai dalam periode waktu tertentu untuk menentukan penutupan gerainya termasuk pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Untuk mengetahui sejauh mana sih pengaruh profitabilitas terhadap perubahan laba pada PT Mitra Adi Perkasa ini, sebelum itu, apa sih rasio profitabilitas itu? Jadi, rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Di antaranya ada ROA, ROE, JPM, OPM, dan NPM. Nah, kali ini saya akan membahas dua rasio, yakni ROA dan ROE. Nah, return on asset atau ROA merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam menganalisa laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan. ROA dapat dihitung dengan cara laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. ROA dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan memperoleh laba yang optimal dilihat dari posisi asetnya. Di sini terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2019, ROA dari PT Mitra Adi Perkasa mengalami kenaikan, di mana semakin besar perubahan ROA menunjukkan semakin besar fluktuasi kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. Namun pada tahun 2020 terlihat bahwa ROA dari PT Mitra Adi Perkasa ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai menyentuh angka negatif. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 PT Mitra Adi Perkasa mengalami kerugian sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah ROE atau tingkat pengembalian atas ekuitas, merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitasnya. Return on equity merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemegang saham untuk mengukur keberhasilan bisnis yang dijalani. Terlihat dari grafik bahwa ROE PT Mitra Adi Perkasa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi kinerja dari PT Mitra Adi Perkasa dalam mengoptimalkan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2020 telah terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kerugian beberapa perusahaan di Indonesia, termasuk PT Mitra Adi Perkasa. Hal ini juga berdampak pada ROE PT Mitra Adi Perkasa yang mengalami penurunan pada tahun 2020. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.